Sebagai perpustakaan sejarah, museum menawarkan kesempatan unik untuk mengintip masa lalu dan memahami bagaimana peradaban manusia berkembang. Koleksi artefak dan benda-benda bersejarah yang dipamerkan menjadi saksi bisu perjalanan panjang peradaban. Dengan mengunjungi museum, kita seperti melakukan perjalanan waktu. Melalui artefak dan koleksi yang dipamerkan, kita dapat mempelajari tentang kehidupan manusia di masa lalu. Salah satunya adalah Museum Tsunami Aceh. Didirikan sebagai penghormatan bagi korban gempa dan tsunami Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 silam, Museum Tsunami Aceh ini berfungsi sebagai pusat pembelajaran tentang bencana alam dan pentingnya kesiapsiagaan. Selain itu, bangunan ini menjadi bukti nyata semangat pantang menyerah masyarakat Aceh dalam menghadapi cobaan. Dibangun pada tahun 2009, museum ini merupakan hasil karya arsitek ternama Ridwan Kamil. Dengan desainnya yang khas, menyerupai gelombang pasang, museum ini berhasil menarik perhatian dunia dan menjadi salah satu landmark kota Banda Aceh. Salah satu bagian penting dari museum ini adalah ruang-ruang pamerannya yang menyajikan berbagai informasi dan artefak terkait bencana tersebut. Berada di lantai 1, ruang pameran utama Museum Tsunami Aceh mengajak pengunjung untuk melakukan perjalanan emosional melalui waktu. Didukung oleh pencahayaan yang dramatis, menyajikan gambaran yang jelas tentang dahsyatnya bencana tsunami. Panel-panel informasi yang interaktif menyajikan data-data ilmiah yang akurat, seperti data-data ilmiah terkait gempa dan tsunami, serta peta-peta yang menunjukkan wilayah yang terdampak. Selain itu, di Museum Tsunami Aceh ini terdapat ruang renungan dengan suasana yang khusyuk dan desain yang minimalis. Ruang renungan mengajak pemirsa untuk merenungkan kedalaman duka yang pernah melanda Aceh. Saat memasuki ruang renungan, pemirsa akan merasakan suasana yang sangat berbeda dengan ruangan-ruangan yang lainnya di museum ini. Pencahayaan yang redup, dinding berwarna gelap, dan suara detak jantung yang teramplifikasi menciptakan atmosfer yang tenang dan kontemplatif. Di dalam ruang renungan, pengunjung akan menemukan berbagai elemen yang dirancang untuk menggugah emosi. Salah satunya adalah dinding nama korban yang terukir dengan ribuan nama. Dinding ini menjadi simbol dari jumlah nyawa yang hilang akibat tsunami. Selain itu, seringkali terdapat pula tugu peringatan, foto-foto korban, atau benda-benda peninggalan yang ditemukan pasca tsunami. Tak hanya ruang renungan, di Museum Tsunami Aceh ini juga terdapat ruangan yang cukup unik, yaitu ruang kebingungan. Ruang kebingungan dirancang menyerupai lorong sempit yang berkelok dengan pencahayaan yang redup. Lantainya yang tidak rata dan bergelombang membuat pengunjung merasa tidak stabil saat berjalan. Dinding-dinding yang terasa lembab seolah-olah masih menyimpan sisa-sisa air laut. Suasana yang gelap dan mencekam menggambarkan ketakutan dan kepanikan yang menyelimuti mereka. Semua elemen desain ini sengaja dibuat untuk menciptakan suasana yang menyerupai kondisi saat tsunami menerjang. Banyak pengunjung yang merasa terpengaruh setelah mengunjungi ruang kebingungan. Mereka merasakan berbagai emosi, mulai dari sedih hingga haru. Ruang ini tidak hanya sekedar tempat wisata, tetapi juga menjadi sarana refleksi dan edukasi. Pengunjung diajak untuk merenungkan kekuatan alam dan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana. Di museum ini terdapat pula sumur doa. Sumur doa memiliki makna yang sangat mendalam. Sumur ini melambangkan kedalaman kesedihan yang dirasakan oleh masyarakat Aceh akibat bencana tsunami. Nama-nama korban yang terukir di dinding menjadi simbol dari nyawa-nyawa yang hilang. Di sisi lain, sumur doa menjadi simbol harapan bahwa para korban akan mendapatkan tempat yang layak di sisi Tuhan, dan harapan bahwa masyarakat Aceh akan terus bangkit dari keterpurukan. Tak kalah mengesankan dari sumur doa terdapat jembatan perdamaian yang bisa membuat pemirsa kagum dengan maknanya. Lebih dari sekedar jembatan fisik, jembatan ini melambangkan semangat persatuan dan harapan yang tumbuh dari abu bencana. Jembatan ini dibangun sebagai simbol perdamaian Aceh yang tercapai setelah konflik bersenjata berakhir dan disusul oleh bencana tsunami. Panjang jembatan yang mencapai 15 meter juga memiliki makna tersendiri. Beberapa orang memaknainya sebagai perjalanan panjang menuju perdamaian yang tidak mudah.
Di sekitar kolam terdapat batu-batu besar yang berfungsi sebagai tempat duduk bagi pengunjung. Batu-batu ini melambangkan kekuatan dan rasa solid masyarakat Aceh. Museum Tsunami Aceh ini memiliki banyak ruangan yang masih bisa kalian eksplor loh pemirsa, seperti ruangan jendela masa lalu yang menyajikan sebuah perjalanan waktu yang membawa pengunjung kembali ke masa sebelum dan sesudah terjadinya bencana tsunami. Ada pula ruang audiovisual dan pameran virtual yang tak kalah menakjubkan untuk pemirsa kunjungi. Bagaimana pemirsa? Tertarik berkunjung ke Museum Tsunami Aceh? Pemirsa bisa eksplorasi ruangan-ruangan yang bersejarah dan menakjubkan bersama teman ataupun keluarga. Sekian Intips kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.